Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan siang yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bisa beramal saleh, untuk bisa hadir untuk menegakkan di antara syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama kita, yakni melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beramal saleh dan diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah samar lagi bahwa kurang lebih 2 tahun ini kita telah mengalami bersama sebuah wabah yang luar biasa, yang dengan sebab wabah tersebut tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang meninggal. Tidak sedikit pula di antara mereka yang kemudian sakit. Demikian pula tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang terhalang ma'isyahnya, terhalang mata pencariannya, entah dia percaya adanya corona ataupun tidak. Tapi secara real, secara nyata mereka terhalang. Mereka kemudian merasa sempit dan sebagainya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk kita bisa bersikap baik dengan perkara yang mungkin kita anggap remeh, seperti halnya buang air kecil, atau bahkan perkara yang kita anggap biasa seperti makan dan minum, atau bahkan tidur, dan terlebih lagi perkara-perkara yang besar. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak terhadap perkara-perkara tersebut. Perkara yang kita anggap remeh saja, Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab dan akhlak serta sikap bagaimana kita. Perkara yang biasa kita lakukan pun Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita beradab dan juga bersikap. Terlebih perkara-perkara yang besar sudah pasti Islam mengajarkan kepada kita. Dan di antara perkara yang besar tersebut adalah turunnya wabah yang kemudian menjadi pandemi. Tidak cuma di Indonesia, tapi seluruh hampir belahan dunia ini mereka mengalami wabah tersebut, wabah COVID-19 ataupun corona, yang itu kemudian mengakibatkan berbagai macam problematika di kalangan masyarakat, di kalangan dunia, baik karena mata pencarian mereka yang terbatas, aturan-aturan yang kemudian juga membatasi manusia untuk bersosialisasi, ataupun problematika yang lainnya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita menilik, melihat, menengok kembali apa yang Nabi SAW ajarkan, apa yang kemudian para sahabat bersikap tatkala wabah itu datang, maka kita akan mendapati
sebuah sikap yang luar biasa. Di antaranya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya wabah yang turun adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun di sisi lain, wabah turun juga sebagai musibah ataupun azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah yang turun kepada kita ini bukan sebagai azab untuk kita, akan tetapi sebagai rahmat. Sekalipun kita juga harus introspeksi diri, sudahkah kita kembali kepada Allah? Sudahkah kita kemudian bertobat dari kesalahan-kesalahan kita? Wabah yang turun itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, tapi di sisi lain wabah yang turun itu juga sebagai bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu wabah. Kalau sekarang kita mungkin menyebutnya virus yang disebut dengan wabah taun. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu taun?" Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha." Sesungguhnya taun adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah menghendaki dengan adanya wabah itu sebagai adab, sebagai siksaan bagi mereka. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabah itu turun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rahmat pula bagi Allah ataupun bagi orang-orang yang beriman. Wabah itu turun juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sikap yang pertengahan yang kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala wabah itu turun. Nabi SAW menyebutkan wabah ini adalah sebagai bentuk adab bagi Allah yang kehendaki, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Adab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tapi di sisi lain itu sebagai rahmat, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita berharap saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal akibat virus corona, kita berharap dan berdoa supaya mereka mendapatkan pahala. Mereka kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi mereka terkena wabah tersebut itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian pasrah begitu saja, tidak melakukan hal-hal yang bisa terhindar dari wabah itu, tidak. Tapi jika kemudian ternyata Allah takdirkan sudah kena, maka langsung kemudian kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini adalah rahmat dari Allah, mungkin ini adalah jalan yang bisa menjadikan dosa-dosa dia gugur karena terkena penyakit tersebut. Karena tidaklah seorang mukmin terkena sebuah penyakit, bahkan tertusuk duri pun, kalau kemudian dia menerima dengan ikhlas, maka dosa-dosanya akan gugur. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sikap yang juga perlu kita tanamkan pada diri kita ketika wabah itu menyebar adalah wabah turun itu disebabkan karena dosa.
Wabah itu turun disebabkan karena kesalahan-kesalahan manusia yang kemudian tidak mau bertobat kepada Allah. Lalu kemudian Allah menurunkan wabah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan baik di darat maupun di laut, dan itu disebabkan karena ulah tangan dari manusia itu sendiri. Maksudnya adalah dosa. Disebabkan karena dosa manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal itu ditujukan agar supaya mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, bima amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk setidaknya meminimalisir korban daripada virus tersebut adalah tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah haramkan, apa yang sudah Allah dan Rasulnya larang, maka jangan kemudian diterjang, agar supaya kemudian wabah itu tidak terus-menerus melanda dunia ini atau secara khusus di negeri kita. Kemudian juga sikap yang harus kita miliki saat wabah itu menyebar adalah bersabar menghadapi itu semua. Karena kalau kita mau berpikir ini sudah terjadi, oleh karena itu sikap yang bagus bagi kita adalah bersabar. Oleh karena itu ketika Aisyah bertanya tentang wabah taun, lalu Nabi menjawab bahwa itu adalah azab yang Allah kirim untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, ma min rajulin yaqa'u ta'un, tidaklah seorang yang terkena wabah ta'un famakatha fi baitih, kemudian dia tinggal di rumahnya, karena kalau keluar atau pergi kemana takut akan adanya hal tersebut, sabiran muhtasiban, dalam keadaan bersabar menghadapi itu semua, bersabar. Karena ketika kita di rumah terus, tentu kejenuhan itu akan ada, ketakutan itu akan ada, merasa frustasi dan sebagainya itu akan ada. Tapi dia apa? Sabiron, sabar, tetap di rumahnya. Kemudian muhtasiban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yakin bahwa wabah ini tidak akan menular kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut akan mendapatkan pahala syahid, dalam riwayat yang lain sekalipun dia tidak meninggal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah ketika wabah ini telah menyebar, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, memperbanyak doa, memperbanyak zikir dengan kalimat istighfar. Terlebih kita sudah masuk pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang mulia yang diutamakan oleh Allah, yang kata Nabi SAW, amalan pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Apapun amalan itu, baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka perbanyaklah oleh kalian zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau pernah mengatakan, ma nuzzila bala'un illa bi dzambin wala rufi'a bala'un illa bi taubatin. Tidaklah bala, wabah itu turun kecuali karena sebab dosa yang dilakukan oleh manusia, dan tidaklah bala dan wabah ini diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak istighfar. Perjalanan kita dari kantor menuju rumah atau dari rumah menuju kantor, memperbanyak istighfar. Pulangnya kita dari masjid menuju rumah atau dari rumah menuju masjid, memperbanyak istighfar.
Dalam perjalanan kita naik kendaraan apapun itu bentuknya, memperbanyak istighfar. Ketika berjalan pun demikian, ketika sedang santai pun demikian, memperbanyak istighfar. Karena Nabi SAW beliau beristighfar dalam sehari 70 kali. Bahkan dalam riwayat disebutkan 100 kali beliau beristighfar. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang telah diampuni dosanya, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita siapa? Kalau Nabi SAW saja memperbanyak istighfar, kenapa kita tidak? Padahal Nabi SAW adalah Nabi yang mulia, kekasih Allah. Beliau adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Bahkan dosa-dosa beliau diampuni, baik yang berlalu ataupun yang sudah ataupun yang akan datang. Tapi beliau tetap beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Maka hendaknya kita pun demikian, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berharap mudah-mudahan kemudian wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal lagi sikap yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah memperbanyak doa. Di antara doa yang bisa kita panjatkan, dan ini adalah doa yang seharusnya sudah kita hafal sejak kecil, adalah doa yang disebut dengan sapu jagat, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mudah insyaallah. Ataupun dengan doa yang lain seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, wal junun, demikian pula penyakit gila, wal judam, penyakit lepra, wasayyi'il asqam, dan seluruh penyakit-penyakit ganas yang lainnya. Ini di antara doa yang bisa kita panjatkan di saat-saat wabah ini turun, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi kita singgung di khutbah pertama, bahwa hari ini kita telah masuk pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ini masuk pada tanggal 6 Dzulhijjah. Kemudian ada satu di antara amalan yang luar biasa pahalanya, yaitu puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa, maka pada hari Senin adalah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita disunnahkan di sana untuk berpuasa Arafah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, Nabi SAW menjawab, ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata alladhi qablahu wa sanata alladhi ba'dah. Aku berharap kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa Arafah akan diampuni dosanya, baik yang berlalu ataupun yang akan datang, atau setahun yang akan datang dan setahun yang sudah berlalu. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa yang hendaknya kita tidak melupakannya, walaupun memang hukumnya adalah sunnah, akan tetapi memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian itu kita lakukan, maka puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Senin adalah amalan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi sebagaimana kata Nabi SAW, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga mengalahkan jihad di jalan Allah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, benar, amalan itu pun mengalahkan pahala jihad di jalan Allah, illa, kecuali kalau seorang yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dengan perang-perang yang syar'i, lalu kemudian dia tidak pulang,
tanpa membawa apapun. Artinya dia gugur di medan peperangan, baru itu bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya dan diberikan kekuatan agar bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan menghilangkan wabah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والسيء الأسقم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن السيء الأسقم اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.